Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Primsa Bru Sembiring Kembaran dan saya berasal dari kelas 12 IPA 1 dan di sini saya akan membahas kembali materi mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir yang kita bahas dengan Pak Wery. Nah, yang pertama kali akan saya bahas yaitu surat lamaran. Apa sih surat lamaran itu? Surat lamaran adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu kantor, instansi, atau perusahaan tertentu. Nah, dalam surat lamaran ini terdapat isi dan sistematika. Nah, kita akan bahas isi terlebih dahulu. Isi adalah bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran dan harus ada dalam surat lamaran tersebut. Nah, yang kedua adalah sistematika. Sistematika adalah klasifikasi atau urutan isi atau bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran. Nah, dalam sistematika ini terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat, perihal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi, penutup, format pelamar, tanda tangan, dan nama lengkap pelamar di bawahnya. Nah, sekarang kita masuk ke tema yang kedua, yaitu teks cerita sejarah. Adapun pengertian dari teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-ciri dari teks cerita sejarah ini adalah kronologis, konjungsi, dan berisi fakta. Adapun struktur dari teks cerita sejarah adalah orientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan atau pengantar sebuah surat. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah urutan kejadian dari awal hingga akhir serta kronologisnya. Yang terakhir adalah reorientasi atau bagian penutup dan bagian pendapat dari penulis cerita. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, kita akan bahas apa sih bedanya novel sejarah dengan teks sejarah. Novel sejarah itu novel berisi tokoh fiksi atau tidak nyata. Nah, sedangkan teks sejarah itu tokohnya berdasarkan data dan fakta atau sudah terbukti. Nah, yang kedua, novel sejarah itu bersifat hierarki. Yang teks sejarah bersifat gradual. Novel sejarah termasuk pada karya sastra, sedangkan teks sejarah termasuk jenis karya ilmiah. Yang keempat, novel sejarah bersumber dari wawancara atau kisah yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan teks sejarah adalah teks sejarah memberikan kejelasan dan kepastian pada akhir cerita. Nah, contoh dari novel sejarah itu sendiri adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Bumi Manusia. Dan contoh teks sejarah itu adalah Bandung Lautan Api dan Pengkhianatan G30 SPKI. Kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah adalah menggunakan kalimat bermasa lampau, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan kata kerja material, menggunakan kalimat tidak langsung, dan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Demikian pembahasan kembali materi yang saya sampaikan untuk tugas kali ini. Sekian dan terima kasih.